Otak Gen Alpha, pinter kilat, tapi kok cepet lupa? Generasi Alpha itu kayak smartphone terbaru, prosesor kencang, multitasking lancar, kamera 4K, tapi baterainya boros, dan kalau sinyal hilang, langsung panik. Otaknya super adaptif, sama dunia digital, tapi gampang cranky, kalau nggak ada notifikasi, seru di hidupnya. Nah, kalau mau tahu kenapa mereka kayak gini, tonton sampai habis. Karena jawabannya bakal bikin kamu senyum, mikir, dan mungkin sedikit panik juga. Gen Alpha adalah generasi yang lahir dari tahun 2010-an sampai sekarang, dan hampir semua dari mereka sudah akrab dengan layar sebelum mereka bisa berjalan atau bicara. Mereka ibarat anak digital asli yang dunia nyatanya selalu nyambung ke dunia maya. Bedanya dengan kita, kalau kita belajar teknologi, mereka tumbuh bersama teknologi. Bahkan bisa dibilang, mereka ini eksperimen hidup tentang bagaimana otak manusia berkembang saat gadget jadi mainan pertama. Otak Gen Alpha sangat responsif terhadap dopamin, hormon senang yang keluar tiap kali mereka dapat hiburan cepat. Video lucu 10 detik, dopamin naik. Game menang, dopamin naik lagi. Masalahnya, kalau sudah terbiasa dengan sensasi cepat ini, otak jadi menuntut hiburan instan. Jadinya, pelajaran di kelas yang lambat, rasanya kayak nunggu download film pakai sinyal 2G. Bukan berarti semua anak Gen Alpha kena ADHD, tapi terlalu sering main gadget bisa memunculkan gejala mirip, seperti sulit fokus, gampang terdistraksi, dan gelisah kalau nggak ada stimulasi. Peneliti mencatat, ini bisa terjadi karena jalur otak yang mengatur perhatian, jadi kebiasaan berpindah-pindah, fokus cepat, persis kayak berpindah dari satu video ke video lain di TikTok. Banyak orang tua tanpa sadar mengajarkan anak untuk mengandalkan gadget dalam menenangkan diri. Marah, buka YouTube bosan, main game. Akhirnya, kemampuan untuk mengatur emosi secara mandiri jadi kurang terlatih. Anak jadi cepat meledak kalau keinginannya nggak terpenuhi dalam sekejap, karena mereka jarang belajar menghadapi frustrasi tanpa bantuan layar. Di sisi positif, banyak anak Gen Alpha punya kemampuan visual spatial yang mengagumkan. Mereka terbiasa bernavigasi di dunia 3D virtual, memecahkan puzzle digital, dan menghafal peta game. Kemampuan ini bisa jadi modal besar di masa depan, terutama di bidang teknologi, desain, atau STEM. Tapi tetap, itu harus diimbangi dengan keterampilan lain di dunia nyata. Fenomena ini disebut Google Effect. Kita lebih mengingat di mana mencari informasi daripada mengingat informasi itu sendiri. Gen Alpha jago banget mencari jawaban, tapi kadang lupa isinya setelah dapat. Mereka hebat di fluid intelligence, cara mencari dan mengolah info. Tapi crystallized intelligence, pengetahuan yang dihafal bisa berkembang lebih lambat. Kurang gerak, ditambah screen time tinggi bikin Gen Alpha cenderung lebih mager dibanding generasi sebelumnya. Akibatnya, risiko obesitas dan diabetes tipe 2 muncul lebih cepat, apalagi kalau pola makan banyak dipengaruhi iklan makanan manis di YouTube. Paparan cahaya biru dari layar gadget di malam hari menekan produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Kalau pola tidur terganggu, hormon pertumbuhan pun ikut terhambat. Bukan cuma tinggi badan yang kena, tapi juga memori dan konsentrasi. Lingkungan terlalu steril bikin sistem imun anak kurang latihan. Akibatnya, mereka bisa jadi lebih rentan alergi. Ditambah lagi polusi udara di kota besar, yang memperburuk risiko asma dan masalah kulit. Bagi banyak anak Gen Alpha, pandemi COVID-19 berarti kehilangan masa emas interaksi sosial. Ada yang jadi lambat bicara, kurang percaya diri di keramaian, dan perlu latihan sosial ekstra setelah pandemi. Meski punya tantangan, Gen Alpha juga punya kekuatan luar biasa dalam memecahkan masalah. Mereka tumbuh di dunia yang kompleks, jadi lebih terbiasa menghadapi perubahan cepat dan berpikir kreatif. Perhatian yang pendek jadi tantangan utama. Mereka terbiasa dengan tempo cepat, sehingga kesulitan mengikuti aktivitas yang lambat. Guru dan orang tua perlu strategi baru agar pembelajaran tetap menarik dan relevan. Kuncinya adalah keseimbangan. Gunakan teknologi untuk hal positif, tapi beri ruang untuk aktivitas non-digital. Digital detox rutin bisa membantu otak belajar fokus tanpa stimulus instan. AI bisa membaca cerita, tapi nggak bisa menggantikan tatapan mata dan sentuhan hangat orang tua. Survey and return interaction
Komunikasi timbal balik antara anak dan orang dewasa terbukti penting untuk perkembangan otak sosial. Gen Alpha akan hidup di masa penuh inovasi medis, nutrisi personal, dan teknologi canggih. Tapi mereka juga akan menghadapi tantangan baru seperti polusi dan paparan bahan kimia yang efeknya belum sepenuhnya kita pahami. Gen Alpha punya potensi otak yang luar biasa adaptif. Tugas kita adalah memastikan mereka tumbuh seimbang, memanfaatkan teknologi, tapi tetap terkoneksi dengan kehidupan nyata. Kalau kamu peduli dengan masa depan Gen Alpha, yuk bagikan video ini, biar makin banyak yang paham. Karena membentuk generasi tangguh bukan tugas satu orang, tapi tugas kita semua.